Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar semuanya? Sahabat pencinta Quran, sehat semuanya? Sehat. Bagaimana pemirsa Nurul Quran TV di rumah, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita senantiasa Allah lindungi, berkah rahmat daripada Al-Quran yang kita baca dan kita hafal insyaallah. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita dalam program GPA, Guru Penghafal Al-Quran. Di sini kenapa harus kita sebutkan guru? Karena memang di Nurul Quran saat ini sedang ada program bahwa seluruh SDM itu wajib menghafal minimal 1 juz. Mulai dari tenaga keamanan kita seluruhnya sampai ke Dewan Guru, target tahun ini semuanya sudah menghafal juz 30 semuanya. Kemudian sahabat semua juga, para pemirsa juga berkesempatan, siapapun kita berkesempatan untuk menjadi guru Al-Quran. Kenapa? Karena menjadi guru Al-Quran adalah sebuah hal ataupun pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Tentu di sini Rasulullah duluan menyebut orang yang belajar. Nah, artinya Rasulullah memberikan porsi kepada orang yang belajar duluan, karena tidak mungkin orang bisa mengajar tanpa belajar. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mengulang dulu seperti biasa murajaah surah terdahulu. Ada yang tahu surah apa kemarin? Al-Quraisy. Nah, berarti ada mengulang. Yang nggak bisa jawab berarti lupa mengulang. Ya silakan kita dengarkan audionya, kita ulang sama-sama dengan suara keras. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, alhamdulillah sudah bisa semua dan iramanya juga sudah, insyaallah mudah-mudahan. Baik, kita lanjut dengan surah yang baru, surah Al-Fil. Ya, silakan kita dengarkan dulu audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, alhamdulillah. Mohon kepada kita semua untuk menyimak, membuka Al-Qur'annya. Kita mulai dengan tahsin dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 1, 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Fi tadlil, penuh. Kedua pinggir lidah kita naikkan ke atas full, tapi tidak bunyi dha, ya. Fi tadlil. 1, 2. Fi tadlil. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. 1, 2. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. 1, 2. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, ada 2 dengung yang harus kita perhatikan. Tarmihim bi. Mim mati ketemu ba. Apa hukumnya? Hukum mim? Mim mati ketemu ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Ikhfa apa artinya? Samar-samar berdengung. Syafawi apa kemarin? Bibir. Berarti kejadiannya ini di bibir. Ya. Semasukkan apa? Samar-samar berdengung di bibir. Nah. Di depannya ada hijaratim, tanwin bertemu dengan mim. Ya, itu hukum nun atau hukum tanwin, ya. Idgham bi gunnah. Ya, ini sama-sama dengung. Tarmihim bihijaratim min sijil. 1, 2. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. 1, 2. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, bagus sekali ya. Kita coba Pak Rahmat ya untuk membacakan sekali. Ini masih belum kita hafal ya, masih kita perhatikan bacaannya dulu. Silakan Pak Rahmat, boleh dilihat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, bi ausha, bukan bi aus. Jangan bi auso, bi ausha. Ya. Terus alam Yaj'al kaidahum fi tadlil. ya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, hati-hati bukan faja'alahum, faja'alahum, ya. Ya, bagus sekali. Ya, tinggal nanti ada beberapa makhraj dan hukum-hukum yang nanti kita perhalus lagi ya, Pak Rahman ya. Ya, ini kita lanjutkan dulu. Baik, kita coba hafalkan sekarang. Boleh yang menutup bukunya, gunakan pendengaran dan kolbunya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 1, 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan bunyi dha ya. Tahan tadlil ya. Kita ulangi 2 ayat dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 1, 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, siapa yang mau coba? Coba Umi Ria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagus ya. Nanti pemirsa yang di rumah ikut menjadi juri siapa yang baca di studio itu, di mana menurut gunakan hatinya, perasaannya diperhalus, dengarkan baik-baik kayak ini masih salah. Nah, jadi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan orang, tapi untuk kita mempertajam insting kita. Ketika ada orang baca Quran itu kita menyimak, pasti kita tahu oh ini agak kurang pas sedikit. Nah, saya sendiri dalam beberapa video ke belakang itu, setelah menonton bacaan saya sendiri, ternyata harus banyak sekali yang harus diperbaiki lagi. Nah, ini manfaat dari kita menonton apa yang kita tayangkan hari ini, kita sama-sama memperbaiki, insyaallah. Nah, kita lanjut. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. 1, 2. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sekali lagi, 1, 2. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, coba Pak Rahmat. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Coba Pak Firman. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Coba Pak Cika sekali. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Ya, Bu Rizki. Wa arsala 'alaihim. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Ya. Kita lanjut. Tarmihim bihijaratin min sijil. 1, 2. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, kita masih ingat posisi ora sebelum ora mati baris atas, maka mulut kita monyong. Tar, bukan tar, bukan tipis, bukan tarmihim, taru, mulut bibirnya mesti monyong. Taru, karena dia harus tebal. Tafkhim ya. 1, 2. Tarmihim bihijaratin min sijil. ya.
faja'alahum ka'asfim ma'kul. 1, 2. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah hafal semua karena sudah kita ulang-ulang. Sekarang kita mau tahu apa sih arti dari surah Al-Fil ya. Nah, surah Al-Fil, ada yang tahu apa makna Al-Fil? Apa Bu Rizky? Arti Al-Fil? Alfil gajah. Gajah, ya. Baik, siapa? Mungkin boleh Bu Rizky bacakan artinya sebentar. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah berfirman? Bismillahirrahmanirrahim. Arti bismillah dulu. Atau begini biar seru. Yang ada di studio dan di rumah kita baca sama-sama dari bismillah. Habis itu kita diam sejenak, Bu Rizky membacakan arti dari bismillah ya. Nah, bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Kita siap semua yang di rumah? Baik. Yang di studio dari bismillah ya. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 1, 2. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 1, 2. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? 1, 2, lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? 1, 2. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Lanjut, 1, 2. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Ya, terakhir 1, 2. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. 1, 2. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Ya, alhamdulillah sudah disampaikan. Kita minta Pak Cika menyimpulkan. Pertama, apa makna secara umum dari surah ini? Yang kedua, apa kira-kira nilai akhlak Al-Quran yang bisa kita petik? Silakan Cika. Kalau menurut saya Ustaz, ini adalah apapun usaha kita, tetaplah Allah yang Maha menentukan. Jadi seperti cerita di surah Al-Fil ini, di mana pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan segitu kuatnya pasukan itu, tetapi Allah menahan dan menghancurkan pasukan tersebut dengan burung ababil yang hanya membawa batu-batu kecil. Tapi batu itu langsung dari neraka bernama batu sijil. Nah, sehingga matilah pasukan itu. Secara hitung-hitungannya tidak mungkin kalah pasukan tersebut. Tapi Allah berkehendak lain. Artinya kita jangan pernah takabur. Tetap Allah Maha menentukan. Ya. Menurut saya. Bagus sekali ya, luar biasa. Nilai yang pertama adalah kita tidak boleh takabur dan tidak boleh kita congkak melawan Allah. Apalagi yang akan dihancurkan itu adalah Ka'bah, rumah suci, rumahnya Allah gitu ya. Jadi ada kisah pada saat itu penjaga kota suci, penjaga Ka'bah khususnya, yaitu paman kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Jadi begitu datang informasi
pasukan begitu besar, tadinya masyarakat Ka'bah akan melawan, tapi begitu tahu begitu besar luar biasa pasukan bergajah, jadi tidak ada mungkin melawan karena luar biasa pasukan kekuatannya. Tentara dipimpin oleh Abrahah, tentara itu akhirnya apa yang dilakukan oleh kakek Nabi datang menjumpai Abrahah. Wahai Abrahah, itu rumah Allah, kalau kamu menghancurkan maka Allah lah yang akan menjaganya. Itu urusan kamu dengan Allah, tapi urusan kamu dengan saya adalah anak buah kamu sudah menyita hewan ternak saya. Jadi dalam perjalanan itu ada peternakan Abdul Muthalib yang disita oleh pasukan Abrahah. Lalu kakek Nabi meminta balik. Itu urusan Ka'bah silakan kamu, urusan kamu dengan Allah, menghancurkan terserah kamu, tapi yang urusan saya, peternakan saya kembalikan. Akhirnya Abrahah mengembalikan milik kakek Nabi Abdul Muthalib. Kemudian dia melanjutkan untuk menyerang Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Karena sebagaimana yang disampaikan tadi oleh kakek Nabi kita selaku penjaga Ka'bah, akhirnya Allah bertindak sendiri dengan tentaranya, sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Cika tadi, bahwa begitu dahsyatnya pasukan hanya dikalahkan dengan batu-batu kecil, batu kerikil, walaupun ternyata bahan bakunya itu luar biasa panas, yaitu berasal dari neraka gitu ya. Nah, jadi inilah salah satu yang bisa kita petik hikmah ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini akan terus berulang dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang manusia ini begitu diberi kelebihan baik kekuasaan oleh Allah, itu akan cenderung bertindak semena-mena. Maka dengan kita memahami surah yang pendek ini, maka siapapun kita, jika Allah berikan amanah, kita tidak boleh semena-mena, khususnya kepada kaum muslimin selaku kita bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa kita terus berlatih agar lebih mantap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin